Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Mulia. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses pelingkupan, identifikasi, dampak penting potensial, klasifikasi, dan prioritas dampak penting. Panduan pelingkupan dalam AMDAL 2007 yaitu oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan atau KLH dengan dukungan Agensi Danish International Development (DANIDA) melalui program Phase One Environmental Sector. Pelingkupan. Proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan, yaitu pelingkupan ini bertujuan untuk merancang kajian AMDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran, dan kajian AMDAL ini harus mempunyai arah fokus dan lingkup yang tepat. Bermacam-macam proses pelingkupan, yaitu pelingkupan dampak penting hipotetik, pelingkupan batas lama dampak berlangsung, pelingkupan metode studi, pelingkupan batas wilayah studi. Hasil pelingkupan. Yang pertama yaitu ada dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam pada AMDAL, dengan meniadakan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah. Yang kedua itu ada batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiraan perubahan kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. Yang ketiga itu ada metode studi mencakup metode pengumpulan dan analisis data serta metode perakiraan dampak, jumlah sampel, dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Dan yang keempat itu ada lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan, batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Contoh proses dan metode pelingkupan dampak penting hipotetik yaitu terdiri dari deskripsi, rencana kegiatan, rona lingkungan hidup, kegiatan lain di sekitarnya, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Dan terdapat juga dampak potensial dan dampak penting hipotetik. Muatan pelingkupan. Yang pertama itu ada status studi AMDAL. Apakah dilaksanakan secara terintegrasi bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis atau ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan ke dalam informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL. Yang kedua itu ada kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kesesuaian dengan tata ruang yaitu informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang disajikan dalam bentuk peta, tumpang susun atau overlay. Antara peta batas tapak proyek rencana usaha dengan peta RT/RW yang berlaku, menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh atau sebagian proyek tapak proyek ini sesuai atau tidak sesuai tata ruang. Jika ada keraguan terkait kesesuaian dengan RT/RW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPRN atau BKPRD. Contoh kesesuaian dengan RT/RW kabupaten, di mana kesesuaian dengan RT/RW kabupaten ini memiliki pola pemanfaatan ruang skenario moderat yang terdiri dari kecamatan, hutan lindung, hutan cuaka, kawasan lindung, lain-lain, lokasi perusahaan, lokasi transmigrasi, pemukiman, perkebunan, tanaman pangan, lahan pertanian, lahan perkebunan. Deskripsi rencana usaha. Yang ketiga ini ada deskripsi rencana kegiatan berfokus kepada A. Komponen kegiatan berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan. Yang B. Alternatif rencana usaha jikapun ada. Yang C adalah pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, terintegrasi dalam desain rencana kegiatan. Contoh proses identifikasi dampak dan potensial yaitu proses identifikasi potensial dan evaluasi merupakan evaluasi dampak desk studi. Metode identifikasi dampak potensial terdiri dari penelaah pustaka, analisis isi ataupun konten analis, interaksi kelompok, rapat, lokakarya, brainstorming, daftar uji sederhana, kuesioner deskriptif, metrik, interaksi sederhana, bagian alir atau flowchart, pelapisan overlay,
pengamatan singkat lapangan, observasi. Ini adalah contoh matrik dampak potensial pengembangan lapangan gas. Di sini terdapat komponen-komponen lingkungan, terdiri dari geofisika kimia, biologi, sosekbud, dan kesmas. Dan di sini terdapat juga rencana kegiatannya. Kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi? Hal ini dapat ditentukan dari analisis data sekunder dan hasil dari kegiatan observasi awal. Yang kedua itu ada apakah komponen lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, keterkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat, dan keterkaitan ekologis. Hal ini bisa tampak dari hasil observasi awal. Yang ketiga itu ada apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap komponen lingkungan. Hal ini bisa diidentifikasi dari hasil wawancara ataupun interview singkat ketika observasi awal. Yang keempat itu ada apakah ada aturan ini atau kebijakan yang dilanggar oleh dampak tersebut. Hal ini dapat ditelaah dari adanya peraturan baku mutu yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampak. Kriteria dalam evaluasi dampak potensial, yaitu kriteria lainnya untuk menentukan apakah dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara yang mengacu pada yang pertama itu adalah standar operasional prosedur atau SOP tertentu pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Yang kedua itu ada panduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional. Narasi evaluasi dampak potensial AMDAL peningkatan kapasitas produksi gas yaitu penurunan kualitas udara. Untuk meningkatkan produksi gas dari 45 menjadi 65 mms CVD dibutuhkan peningkatan full gas. 3 menjadi 5 mms CVD untuk menggerakkan berbagai peralatan. Gas yang dibakar di flare juga terjadi peningkatan dari 0,4 menjadi 0,5 mms CVD. Peningkatan konsumsi full gas dan peningkatan pembakaran gas di flare diperkirakan akan meningkatkan jumlah emisi yang berpengaruh terhadap kualitas udara ambien di sekitarnya. Dalam hal ini ada baku mutu kualitas udara emisi dan ambien yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penurunan kualitas udara berlanjut menjadi dampak penting hipotetik DPH. Narasi evaluasi dampak potensial, bangkitan debu, sumber dampak, mobilisasi peralatan dan bahan. Rute mobilisasi akan melewati jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jalan-jalan tersebut semuanya telah dilapisi dengan aspal. Dengan demikian, kemungkinan munculnya debu menjadi tidak ada. Oleh karena itu, dampak terhadap bangkitan debu adalah dampak tidak penting hipotetik ataupun TPH. Narasi evaluasi dampak potensial. Peningkatan kebisingan. Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan untuk mengurangi kemungkinan peningkatan kebisingan, maka kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan selama konstruksi dan kegiatan pemboran dilakukan pada siang hari pada jam 6 sampai dari jam 6 pagi sampai ke 6 maghrib, serta pemasangan peredam suara ataupun silinder pada peralatan proyek. Dan ini telah menjadi SOP yang terintegrasi dalam kegiatan rencana kegiatan. Oleh karena itu, dampak terhadap peningkatan kebisingan menjadi dampak tidak penting hipotetik atau TPH. Di sini matrik dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas bisa kita lihat berbagai komponennya dan rencana kegiatannya. Dan di sini juga ada bagan alir proses pelingkupan pengembangan lapangan gas bisa kita lihat di sini terdiri dari deskripsi rencana kegiatan, zona lingkungan, saran masukan tanggapan masyarakat, metode, dampak potensial, dampak penting hipotetik, itu saja. Dan di sini ada bagan alir pelingkupan sama seperti tadi, terdiri dari deskripsi rencana kegiatan, zona lingkungan, dampak potensial, dampak penting hipotetik, dan berbagai metode lainnya. Di sini ada juga diagram alir dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas yang terdiri dari prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Pelingkupan batas wilayah studi. Yang pertama ada batas proyek, di mana ruang suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan prakonstruksi,
konstruksi, dan operasi. Dari ruang rencana usaha inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk alternatif lokasi rencana usaha, dan posisi batas proyek ini agar dinyatakan dalam koordinat. Selanjutnya, batas ekologis terdiri dari yaitu batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi, limbah, air, udara, organisme. Yang kedua itu ada proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Dan terakhir itu ada termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha. Batas sosial. Batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha. Selanjutnya itu ada batas administrasi. Batas administrasi adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Dan batas ruang ini dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya atau batas HPH, batas wilayah kerja pertambangan. Pelingkupan batas wilayah studi yaitu batas proyek, batas fisik kewenangan proyek darat dan di laut, batas ekologis, batas di mana limbah cair dan emisi gas transportasi melalui media air, udara, dan organisme, batas sosial dampak yaitu batas komunitas sosial yang terkena dampak limbah cair, emisi gas, atau kegiatan proyek lainnya, dan terakhir itu ada batas administratif. Batas kewenangan administratif penegakan hukum oleh pemerintah, kabupaten, ataupun kecamatan. Di sini terdapat contoh batas proyek, bisa kita lihat sendiri. Di sini. Lanjut ke batas ekologis, bisa kita lihat juga contohnya. Lanjut ke batas sosial dan administratif. Yaitu di sini bisa kita lihat berbagai contohnya, dan masuk ke batas wilayah studi AMDAL. Inilah contohnya. Masuk ke selanjutnya yaitu batas wilayah studi AMDAL. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.